Kunci daripada ayat ini adalah benar-benar kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala semata apabila kita ingin dipenuhi Allah Subhanahu wa taala segala macam keinginan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanyalah kepada Allah sajalah kalian hendaknya bertawakal jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sangat mulia, ayat ini sangat agung. Marilah kita sama-sama memahami apa maksud daripada ayat ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya wajib bagi kita untuk hanya bertawakal kepada Allah saja. Tidak boleh bertawakal kepada selain Allah. Tidak boleh bertawakal kepada makhluk. Karena makhluk ini sama sekali tidak akan dapat mendatangkan manfaat. Begitu pula tidak dapat menghilangkan madarat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kalian hanya bertawakal kepada Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kunci daripada ayat ini adalah benar-benar kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala semata apabila kita ingin dipenuhi Allah Subhanahu wa taala segala macam keinginan. Namun sebagian orang kadang salah di dalam mengartikan tawakal ini. Sebagian orang menganggap bahwa tawakal itu adalah dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah tanpa mau dia berikhtiar sedikit pun. Tanpa mau dia melakukan usaha-usaha yang dapat terjadinya apa yang dia inginkan. Seperti contoh misalkan seseorang menganggap bahwa akan datang uang walaupun dia tidak berusaha jika Allah telah mengizinkannya. Atau seorang menganggap bahwa seseorang ini bisa sembuh dari sakit, tapi dia tidak mau berobat. Karena dia menganggap apabila Allah sudah mengizinkan untuk sembuh, maka tidak berobat pun dia akan sembuh. Atau contoh yang lain misalkan, seorang menganggap bahwa dirinya walaupun tidak belajar, dia akan menjadi orang yang pandai. Nah, ini adalah pemahaman yang keliru. Ini akan mengakibatkan kesengsaraan pada dirinya sendiri. Adapun pemahaman tawakal yang benar adalah kita berusaha semaksimal yang kita mampu, lalu kemudian hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan agar kita berusaha, berikhtiar semaksimal mungkin, kemudian hasilnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah makna tawakal yang benar. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengingat kembali terdapat sebuah kisah yang sangat agung yang terdapat pelajaran di dalamnya, yakni kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang pada waktu itu diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan anak beserta istrinya di sebuah gurun pasir yang di situ tidak ada makanan yang cukup untuk dirinya. Tidak ada air juga untuk minum. Tetapi karena ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim melaksanakan perintah itu. Karena beliau yakin bahwa Allah tidak akan menyanyiakan hamba-hambanya yang soleh. Allah pasti akan menjaganya. Nah, inilah tawakal yang seharusnya kita lakukan. Maka
ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak istrinya di sebuah padang pasir yang tandus, yang boleh jadi di sana bahaya akan sangat menunggu kita, menunggu Nabi Ibrahim, menunggu anak dan istrinya. Lalu pada waktu itu istri Nabi Ibrahim alaihissalam ketika hendak ditinggalkan, dia berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, apakah engkau akan meninggalkan kita di sini?" Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menjawab, malah beranjak pergi. Lalu kemudian ditarik tangannya untuk yang kedua kalinya, "Wahai suamiku, apakah engkau benar akan meninggalkan kita di sini?" Nabi Ibrahim pun tidak menjawab. Lalu untuk yang ketiga kalinya, sang istri bertanya, "Wahai suamiku, apakah ini adalah perintah Allah?" Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Benar, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala." Lalu apa yang dilakukan oleh sang istri? Beliau benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin betul apabila ini sudah perintah Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakannya, maka Allah akan melindunginya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyia-nyiakan makhluknya. Subhanallah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah bentuk tawakal yang benar-benar harus dicontoh oleh seorang muslim, oleh seorang muslimah. Bagaimana dirinya mampu bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal di situ tidak ada makhluk untuk bersandar, karena dia yakin bahwa bersandar kepada makhluk adalah sia-sia. Padang pasir yang luas, banyak sekali bahaya, tidak ada makanan, tidak ada minuman yang cukup, lalu kemudian ditinggalkan di situ. Tetapi apa yang terjadi setelah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Benarlah Allah menunaikan janji bahwasanya di dekat kaki Nabi Ismail alaihissalam Allah memancarkan air, yang di situ sampai sekarang air Zam-Zam tidak terhenti sampai sekarang. Inilah daripada berkah daripada tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan menyia-nyiakan makhluknya, tidak akan menyia-nyiakan makhluknya yang soleh, yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hanya bertawakal kepada Allah saja. Sehingga yang tadinya tempat yang tidak ada orang di situ, tidak ada yang mau tinggal di situ, sekarang ramai-ramai orang ingin menuju ke tempat itu. Orang ingin menunaikan ibadah haji ke tempat itu. Ini adalah sebuah daripada ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kisah yang kedua yang juga sangat banyak hikmah yang akan kita dapatkan, yakni kisah Nabi kita Muhammad SAW yang pada waktu itu mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berhijrah ke negeri Madinah. Beliau pada waktu itu dikejar oleh orang-orang musyrik yang hendak menangkapnya, yang hendak membunuhnya karena tidak menginginkan Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Sehingga pada suatu tempat di Gua Sur, beliau SAW sedang bersembunyi. Lalu Abu Bakar mengatakan radhiyallahu anhu kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, seandainya orang-orang musyrik ini melihat ke bawah mata kakinya, pasti mereka akan melihat kita." Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW? "Wahai Abu Bakar, tahukah engkau di antara kita berdua ini adalah Allah yang ketiganya?" Subhanallah. Ini benar-benar ketawakalan yang luar biasa, benar-benar menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang musyrik mengejarnya, kemudian seolah-olah tidak ada lagi tempat untuk berlindung. Sampai-sampai mengatakan seandainya mereka melihat ke bawah mata kaki, pasti mereka akan melihat kita. Tapi subhanallah, ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dari antara sekian banyak orang-orang musyrik itu sama sekali tidak ada yang melihat ke bawah. Ini adalah hikmah daripada tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai seorang muslim hendaklah hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya dengan bertawakal kepadanya Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Maka bagi sebuah keluarga tidak boleh dia bertawakal kepada makhluk di dalam mencari rezeki. Ingat bahwa rezeki itu sudah Allah tentukan, maka bertawakallah kepada Allah.
Begitupun kepada para aktivis dakwah, bahwasanya tidak akan jatuh satu helai rambut pun tanpa izin Allah. Itulah tadi kisah-kisah para rasul yang telah menunjukkan kepada kita bagaimana bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bergantung kepada makhluk. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.